Pos itu namanya pos Samarantu. Nama itu ada dua arti. Arti pertama adalah pos pasrah hantu, dan arti kedua itu pos pasar hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan dua cerita horor saat mendaki gunung. Cerita yang pertama saat mendaki di Gunung Gede, yang dialami oleh seorang pendaki wanita bernama Kak Asria Putri. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram Montanesia hingga viral. Anda yang pernah mendaki Gunung Gede, pasti pernah sesekali mendengar cerita serupa ini. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira kala itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya. Hingga ia tiba di Surya Kencana, sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweiss di sana-sini. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan mengganjal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera, namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas tak jua datang, hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena hujan deras, petir ditambah gelap dan suasana makin mencekam. Akhirnya mereka pun membangun shelter dan flashset seadanya. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak, semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong. Wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membaca doa berharap agar Vina segera sadar. Untungnya doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. Iya Din, jangan nangis ya. Hujan udah reda, jangan panik. Baca doa ya Din, ujar Putri menenangkan. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi 2, dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Di situ tubuh Putri lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak berapa lama, Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya, setan yang merasuki tubuh tersebut takut air panas. Benar saja,
Setelah disiram, ia mulai sadarkan diri. Percaya nggak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Belakangan diketahui, kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim. Dari cerita horor Kak Putri ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak meninggalkan teman semendakian, tetap saling gotong royong, saling membantu, dan tetap saling mengerti. Cerita gua ketika nanjak ke Gunung Selamat. Jadi FYI gue udah nanjak Selamat 4 kali. Dan ini kejadian horor gua nanjak ke Selamat waktu ketiga kalinya. Sebelumnya emang pendakian pertama dan kedua itu aman-aman aja. Gak pernah ada kejadian horor segala macam. Awal cerita kita berangkat 8 orang melewati jalur Brambangan. Jalur itu termasuk jalur yang paling terkenal. Gampang, landai, tapi agak jauh estimasinya. Sebelum cabut, kita kumpul di rumah gua dulu buat packing segala macamnya. Dan kita ke sana berangkat pakai motor jam 2 siang. Estimasi perjalanan dari rumah ke Brambangan sekitar 45 menitan. Sebenarnya gue sama teman-teman itu punya target dari awal ke base camp jangan melebihi maghrib. Makanya gue sampai sana sekitar jam 3 sore. Sampailah gue di base camp. Di sana gue ngobrol sama orang-orang sekalian daftar juga. Dan gak kerasa saking enaknya ngobrol, tiba-tiba sampai jam 4-an lebih. Nah, karena udah kelamaan, akhirnya kita memutuskan jam 5 pas untuk mulai nge-trek. Gue sama teman-teman udah punya niatan kalau mendaki di bawah santai aja. Nah, akhirnya gue sampailah di pos 1. Di pos 1 itu masih aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Dan waktu gue sampai itu sekitar jam 7 malam. Di sana kita istirahat, minum kopi, nyebat, dan lain-lain. Nah, buat sekedar informasi, estimasi dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 2 jaman. Lanjut nih kita jalan ke pos 2. Dan itu suasananya udah malam banget. Karena emang gue sama teman-teman sengaja ambil trek malam biar nggak ngabisin air. Sesampainya di pos 2, itu jam 9 malam. Jadi kalau udah di pos 2 kita seneng karena jarak dari pos 2 ke pos 3 dan lain-lain itu jaraknya pendek-pendek. Nah, waktu gua sampai di pos 3, kita ketemu persimpangan jalan di jalur lain. Dan waktu gua mendaki kali ini, suasananya sepi banget karena gua ambil bulan-bulan pertengahan. Itu pun kalau ketemu orang turun bisa dihitung pakai jari. Waktu mau ke pos 4, kita itu parno banget. Asal kalian tahu, pos itu namanya pos Samaranto. Nama itu ada dua arti. Arti pertama adalah pos pasrah hantu, dan arti kedua itu pos pasar hantu. Nah, mitos tentang pos 4 itu banyak banget, dan gak ada pendaki yang berani ngecamp di pos itu. Mungkin, menurut gue itu pos yang paling serem, karena emang auranya beda dari pos yang lain. Jadi ini awal cerita horor gue. Gak tahu kenapa waktu mau ke pos 4, auranya emang bener-bener beda kali ini. Gue di situ ngerasa takut daripada pendakian yang sebelumnya. Jadi, waktu sampai di pos 4 itu, sama sekali pendaki nggak ada yang turun. Gue nggak ketemu kelompok lain. Emang bener-bener sepi. Nah, tiba-tiba gerimis, tapi kenceng banget. Gue masih inget banget itu di sana kita lari sekencang-kencangnya. Dan karena kita lari, ternyata kesesat. Kelompok gue udah beda jalur dari jalur yang biasanya. Tapi tetap aja kita lari kenceng karena yang kita pikirin waktu itu langit terang, nggak mendung sama sekali. Tapi gerimis kenceng, kan aneh jadi kita bener-bener parno. Kita bener-bener fokus lari dan untungnya hampir sampai ke pos 5. Di situ gue masih lari dan nggak mau berhenti sampai ketemu pos 5. Sampailah di pos 5, kita bener-bener keringetan karena capek lari-larian. Di sana gue nemuin gubuk kecil. Nah, di situ kita bingung mau ngecamp di pos 5 atau pos 7. Karena udah terlalu malam juga. Waktu kita bingung, tiba-tiba kita ketemu satu kelompok. Di sana kita tanya sama kelompok itu, "Mas, tadi di sana hujan nggak?" Dan kalian tahu jawabannya apa? "Enggak kok mas, nggak hujan." Terus kita ketemu kelompok lain, juga tanyalah gua, "Mas tadi di pos 4 hujan nggak? Becek nggak? Kayak ada bekas abis hujan nggak?" Si masnya jawab, "Nggak ada kok mas, kering-kering aja." Dan kelompok ketiga gua tanyain, "Mas, di pos 4 tadi hujan nggak?" Dan jawabannya pun sama, seperti kelompok lainnya. Kelompok gua di sana makin takut dan bingung juga. Kenapa bisa begitu?
Tapi untungnya kita udah sampai di pos 5. Di pos 5 kita tenangin diri, dan waktu lagi ngopi-ngopi santai, tiba-tiba salah satu teman kita agaknya aneh. Dia jalan ke arah mau turun sendirian. Gue teriakin tuh, "Woi, mau kemana?" Dia nggak jawab apa-apa. Akhirnya kita samperin, terus gue tarik tangannya. Tiba-tiba dia berontak, tetap jalan ke bawah. Wah, langsung tuh kita kejar dia. Kita langsung tangkap, tiba-tiba dia langsung pingsan. Dan kita sebenarnya udah tahu kalau dia kesurupan. FYI, sebenarnya dia enaknya belum pernah kesurupan kayak gini selama hidupnya. Nah, akhirnya kita bawa anaknya ke atas. Kita kasih minyak kayu putih terus kita tenangin anak itu. Waktu udah ditenangin, tiba-tiba dia berontak lagi. Terus teriak-teriak. Untungnya di kelompok gue, ada yang bisa nanganin anak-anak kayak gitu. Waktu mau ditenangin, dia makin bandel gak mau keluar. Kata setannya, di antara kita ada yang gak sopan. Dan anak yang paling gak sopan ya anak itu. Anak yang lagi kesurupan. Nah, yang gue benar-benar masih ingat, waktu dia berontak, gue bagian yang megang kepala dia. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu, tapi nggak jelas. Tapi gue tetap ngamatin dia ngomong apa. Waktu gue amatin, gue kaget dong. Tiba-tiba dia teriak suara cewek, dan itu bener-bener serem banget suaranya. Akhirnya kita negosiasi sama si setan itu tuh yang masuk ke badannya mau keluar apa enggak. Terus si setannya itu ngomong, kalau di alam harus sopan, gak boleh kurang ajar, harus jaga sikap. Dan setelah kita ngeiyain, akhirnya dia mau keluar. Waktu setannya keluar, si anaknya langsung diem, dan kita gak nyalahin dia. Akhirnya kita bercandain biar dia tenang. Waktu kita udah tenang semua, kita memutuskan untuk istirahat sebentar, dan setelah itu mulai jalan lagi menuju ke puncak sekitar jam 2 dini hari. Di situ kita mulai berdoa biar gak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan akhirnya kita berhasil sampai atas jam 6 pagi. Di sana kita seneng banget, bener-bener plong, karena udah sampai puncak. Dan jam 9-an, kita memutuskan untuk turun. Dari kejadian ini, gue berpesan buat kalian, dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap, karena bagaimanapun juga, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Itu dia teman-teman, cerita horor dan pengalaman horor saat pendakian gunung. Dari cerita ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajarannya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.